Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya Anda diberkati melalui pujian, melalui penyembahan yang baru saja kita lalui. Saya percaya hadirat Allah ada bersama dengan saudara, karena di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus bersama dengan kita. Dan Allah bertata di atas puji-pujian umatnya. Dan saat kita menyembah Tuhan ada hadirat Allah. Saat kita menyembah Tuhan ada impartasi kekuatan roh Allah dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa untuk damai sejahtera Allah, sukacita Allah memenuhi hati saudara. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan pada hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Hari di mana Yesus dibangkitkan, hari di mana Tuhan kita hidup untuk selama-lamanya. Tuhan yang kita sembah, yang telah menyelamatkan kita, yang mati di atas kayu salib, yang pada hari yang ketiga bangkit kembali, dan dia hidup untuk selama-lamanya. Dan itulah Allah yang saudara dan saya sembah, Allah yang hidup untuk selama-lamanya, Allah yang sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam kitab Filipi pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-10 dan 11 berkata demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus mengingatkan kita akan pengharapan dan masa depan yang kita miliki sebagai orang percaya. Setiap orang yang percaya, apapun situasi keadaan kita ada pengharapan, dan masa depan kita adalah masa depan yang cerah. Amin. Haleluya. Saudara, pada umumnya kalau orang merayakan hari kebangkitan, pada umumnya biasanya merayakan dengan sederhana saja dibandingkan dengan perayaan Natal. Apabila Natal tiba, biasanya orang merayakan dengan banyak kado, dan mungkin juga pesta, dan juga mungkin kegirangan, kegembiraan yang lain, yang ada kalanya tidak ada salahnya juga. Gedung gereja juga lebih meriah dibandingkan dengan hari biasanya. Tetapi hari kebangkitan Yesus biasanya tidak dirayakan semeriah seperti Natal. Tetapi sesungguhnya perayaan hari kebangkitan Tuhan Yesus merupakan hari yang sangat penting bagi orang percaya. Dan oleh karena tidak adanya kado, dan tidak adanya pesta, dan tidak adanya kemeriahan yang lain, sehingga perayaan kebangkitan Yesus memiliki makna tersendiri di dalam kehidupan orang percaya. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan demikian. Dia katakan, without Easter there is no gospel, no faith, no proclamation, no church, no worship, no mission in Christendom. Bahkan Mormon berkata demikian, Christianity stands or falls with the reality of the risings of Jesus from the dead by God. Kisah kebangkitan Tuhan Yesus dicatat dalam 4 Injil yang ada di dalam Alkitab. Nah, kenapa hal itu saya tekankan? Oleh karena ada kisah, ada perumpamaan, ada kejadian yang dicatat dalam Injil tertentu, tetapi tidak dicatat oleh Injil yang lain. Tetapi dalam Injil Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes, semuanya mencatat kisah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan ini menggambarkan betapa pentingnya para rasul memandang akan kebangkitan Yesus itu. Iman saudara dan saya sangat bergantung kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, hari Jumat yang lalu adalah peringatan kematian daripada Yesus. Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Tetapi kematian Yesus itu, apa yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib, hanya memiliki makna, hanya memiliki efek dalam kehidupan manusia, oleh karena Yesus telah bangkit daripada kematian. Nah, ada beberapa hal yang sangat penting sebagai orang percaya akan hari kebangkitan Yesus ini bagi kita.
Yang pertama adalah bahwa sebagai orang percaya kita harus berpegang teguh pada Injil kebangkitan Tuhan Yesus, oleh karena iman kita bergantung kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus demikian. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kebenaran ini sangat penting oleh karena Tuhan Yesus berhubungan, oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus berhubungan erat dengan pengampunan dosa saudara dan saya. Rasul Paulus berkata, apabila Yesus tidak dibangkitkan, maka kita masih tetap hidup dalam dosa. Kebenaran inilah, kebenaran akan kebangkitan daripada Tuhan Yesus memvalidasi atau mensahkan dan membuat pengampunan Yesus yang telah dia lakukan di atas kayu salib, penebusannya bagi kita, menjadi valid di hadapan Tuhan, oleh karena Yesus telah bangkit dari kematian. Tanpa itu, saudara dan saya masih hidup dalam dosa. Tetapi oleh karena kebenaran fakta hari ini, bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, maka setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, sekalipun kita mati di dunia ini. Tidak ada yang bisa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya di hari-hari berikutnya, akan impact pengaruh yang terjadi oleh karena virus COVID-19 yang kita sedang alami. Dunia sedang dalam kepanikan dan sedang dalam ketakutan. Banyak orang mengalami sakit, banyak orang bahkan juga meninggal akibat daripada virus COVID-19 ini. Nah, kita tidak tahu akan seberapa impact ke depannya. Tetapi satu perkara yang kita tahu pasti, bahwa sekalipun kita mati di dunia ini, karena dosa-dosa kita telah diampuni oleh Tuhan, karena Kristus telah bangkit dari kematian, ada kepastian bahwa kemenangan, ada kepastian bahwa hidup yang kekal sedang menanti saudara dan saya. Itu sebabnya kita patut bersukacita. Itu sebabnya kita patut bersyukur kepada Allah kita. Itu sebabnya kita patut senantiasa tetap berharap dan bersandar kepada Allah kita. Karena dialah satu-satunya pengharapan kita di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami keputusasaan. Hal yang kedua, dari kisah kebangkitan Tuhan Yesus, memberitahukan kepada kita bahwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus bukanlah merupakan sesuatu accident, bukan suatu kecelakaan. Bukan juga karena kekalahan dalam strategi. Bukan juga karena kalah di dalam berpolitik. Tetapi kematian dan kebangkitan Yesus, semuanya telah dinubuatkan di dalam Alkitab. Jauh sebelum Yesus lahir di muka bumi ini, mati dan bangkit kembali. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-53 berkata demikian. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya.
Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Yesus dilahirkan menubuatkan bahwa Yesus akan datang, bahwa dia akan menderita. Dalam Yesaya 53 menggambarkan bagaimana dia menanggung akan penderitaan, menanggung sakit, penyakit, kutuk, dan dosa dan kejahatan dalam hidup kita. Dalam Yesaya pasal yang ke-53 juga memberitahukan kepada kita bahwa di dalam rencana Allah, Tuhan mengizinkan Yesus untuk menderita seketika, dan dia lakukan supaya dia memikul dosa dan kejahatan kita. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apabila saudara membayangkan diri Anda adalah salah satu daripada murid Tuhan atau pengikut Yesus sekitar 2000 tahun yang lalu dekat Taman Getsemani. Pada malam di mana Yesus ditangkap, kemudian disiksa dan disalibkan, bahkan mati. Kemungkinan besar, saudara, murid-murid Tuhan, apabila itu saudara dan saya, kita akan mengalami ketakutan yang besar. Kita akan mengalami kebingungan yang besar. Dan mungkin kita mengalami keputusasaan dan kepanikan. Oleh karena selama ini harapan mereka adalah popularitas daripada Tuhan Yesus yang semakin luar biasa, akan membawa mereka kepada posisi yang tinggi, membawa mereka kepada sesuatu masa depan yang sangat cerah di muka bumi ini. Namun segala sesuatu yang mereka bayangkan dan harapkan seolah-olah kandas oleh karena Yesus telah mati. Buat manusia dan buat murid-murid Tuhan mungkin itu suatu kejutan yang besar. Tapi bagi Allah kita yang sudah memberitakan firman dan nubuatan itu ratusan bahkan ribuan tahun sebelumnya, kejadian Yesus yang ditangkap dan disiksa dan mati di atas kayu salib dan dikuburkan bukanlah sesuatu yang mengejutkan dia. Oleh karena Allah kita punya rencana. Rencananya adalah membangkitkan Yesus pada hari yang ketiga, dan Yesus hidup selama-lamanya untuk saudara dan saya. Ada pengharapan yang sangat besar. Itu sebabnya apa yang akan terjadi di depan kita tidak tahu. Wabah virus COVID-19 ini bukanlah sesuatu yang pernah dibayangkan oleh manusia. Tidak pernah dibayangkan oleh para pemimpin negara pemerintahan di muka bumi ini. Tidak pernah dibayangkan oleh para pengusaha. Tidak pernah dibayangkan bahkan oleh gereja Tuhan. Sesuatu yang membawa kepanikan bagi banyak orang. Tetapi ingat saudara, tidak ada sesuatu pun yang di muka bumi ini yang mengejutkan Allah kita. Di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah kematian sekalipun, Allah sanggup menggunakannya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Itu adalah saudara dan saya, umat Tuhan. Itu sebabnya kita tidak perlu takut. Itu sebabnya kita tidak perlu khawatir dan panik. Karena Yesus telah bangkit untuk membuktikan bahwa Allah kita senantiasa berkuasa. Dan tidak ada sesuatu pun yang mengejutkan Allah kita. Amin. Haleluya. Hal yang ketiga adalah saudara, bahwa oleh karena kebenaran kebangkitan Tuhan Yesus ini, kabar yang luar biasa ini, pengharapan yang ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jaminan keselamatan, kedamaian yang kita miliki dalam Kristus Yesus adalah kabar baik buat setiap kita, khususnya buat manusia yang ada di muka bumi ini saat ini yang sedang mengalami ketakutan dan kebingungan.
Rasul Paulus mengingatkan kita betapa pentingnya kebenaran ini. Dan dia juga mengingatkan kepada kita betapa pentingnya untuk kita memberitakan kebenaran firman Tuhan ini. Rasul Paulus berkata, kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Apa yang dikerjakan oleh Rasul Paulus, saudara? Dia memberitakan Injil Yesus Kristus dalam segala pergumulan dan tantangan apapun. Dia anggap itu sesuatu yang sangat kecil dibandingkan dengan penderitaan dan pengorbanan Yesus. Dan dia mati-matian memberitakan Injil ini, memberitakan kabar baik ini, karena dia tahu inilah satu-satunya harapan bagi manusia yang mengalami kebinasaan. Satu-satunya penghiburan bagi manusia yang sedang hidup dalam ketakutan. Satu-satunya keyakinan dan kepastian bagi manusia yang sedang hidup dalam kepanikan. Itu sebabnya mari kita gunakan kesempatan ini untuk kita memberitakan kabar baik ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan biar ini menjadi berkat dalam kehidupan mereka juga. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam kitab Lukas 24 ayat 46, Yesus berkata demikian. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Saudara dan saya adalah saksi Kristus akan pengharapan dan damai sejahtera yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus. Dan kebenaran firman Tuhan ini yang kita beritakan kepada mereka yang membutuhkannya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus merupakan sesuatu yang menjadi penghiburan bagi kita sebagai orang yang percaya. Kepercayaan yang kita beritakan bukanlah sekedar sesuatu yang sifatnya jasmani. Lebih daripada sekedar kesembuhan untuk sakit penyakit. Lebih daripada sekedar kehidupan yang lebih baik di muka bumi ini. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus memiliki makna yang sangat besar dalam hubungan kita dengan Tuhan yang telah dipulihkan. Ini bermakna kita tidak perlu lagi takut konsekuensi dosa kematian kekal yang menanti manusia. Ini berarti ada kemerdekaan dan hidup yang bermakna di dunia ini. Kabar baik ini perlu diberitakan dan harus diberitakan di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami keputusasaan. Sekarang ini COVID-19 belum ketemu obatnya. Belum juga ketemu vaksinnya. Pemerintah dan para dokter berusaha sebisa mungkin mengatasi tantangan yang besar ini untuk mengalahkan COVID-19. Para pemimpin di dunia ini mendeklarasikan perang terhadap virus corona ini. Sudah beberapa bulan, namun virus masih terus mewabah di dunia ini. Orang yang terinfeksi semakin besar, bahkan melewati lebih dari 1 juta manusia. Kematian juga semakin besar. Seolah-olah ini adalah sesuatu yang tidak bisa dikalahkan. Dan kita tidak tahu berapa lama lagi COVID-19 ini akan mereda. Seolah-olah COVID-19 ini, saudara, merupakan suatu musuh yang tak terkalahkan. Oleh karena COVID-19 ini juga perekonomian dunia mengalami resesi. Pemerintah-pemerintah yang ada di dunia berusaha untuk membantu rakyatnya agar mereka tetap bisa bertahan, agar mereka bisa terus berusaha. Namun tidak ada kepastian kapan hal ini akan selesai.
Ini memberitakan kepada kita seolah-olah COVID-19 adalah musuh yang sangat besar dan sangat susah dikalahkan. Ada satu musuh yang lebih besar lagi, yang tidak mungkin bisa dikalahkan oleh manusia, yaitu kematian. Pada waktu Yesus mati di atas kayu salib dan dikuburkan, seolah-olah semuanya sudah hilang, masa depan sudah hilang, harapan sudah hilang. Tapi pada waktu Yesus bangkit kembali pada hari yang ketiga, membuktikan bahwa musuh yang terbesar sekalipun, yaitu maut, tidak bisa bertahan melawan Yesus Tuhan kita. Itu sebabnya, baik itu virus corona, baik itu masalah ekonomi, baik itu masalah kesehatan, apapun saudara yang ada di muka bumi ini, bisa dikalahkan oleh kuasa yang ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab bagi Allah kita tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya dalam masa-masa pergumulan ini, dalam masa-masa yang penuh tantangan ini, jangan putus asa, jangan kecewa, jangan saudara kemudian berhenti berusaha. Oleh karena di dalam Yesus selalu ada pengharapan, dan musuh terbesar sekalipun termasuk COVID-19 dalam nama Yesus dikalahkan. Amin. Haleluya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 26 dan 27 berkata demikian. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, itu tidak termasuk di dalamnya. Roma 8 ayat 11 berkata, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Dengan kata lain, saudara yang kekasih dalam Tuhan, roh Allah yang ada dalam hidup saudara dan saya, roh Allah yang telah tinggal dalam hidup kita waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, roh yang lebih besar daripada segalanya, roh yang membangkitkan Yesus dari kematian, roh yang sama tinggal dalam hidup kita, roh yang mengalahkan maut, roh yang mengalahkan sakit penyakit, roh yang mengalahkan keputusasaan dan kekecewaan. Karena bersama dengan Roh Kudus kita melakukan perkara yang luar biasa. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan pengharapan buat setiap orang yang percaya. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan pengharapan bagi manusia yang ada di dalam dunia ini. Dan kebangkitan Tuhan Yesus juga memberikan pengharapan, dorongan dan semangat buat setiap kita yang melayani Tuhan dimanapun kita berada. Apabila Anda melayani Tuhan dan di hari-hari terakhir ini terasa sangat sulit dan berat, oleh karena segala comfort kebiasaan yang kita miliki selama ini sebagai pelayan Tuhan di gereja, semua itu sudah diambil dari kita. Tidak ada lagi keramaian, tidak ada lagi nyanyian bersama-sama, tidak ada lagi juga ia mendengarkan khotbah secara langsung. Hubungan satu dengan yang lain yang biasanya begitu erat oleh karena kita sering bertemu dan fellowship, sekarang sudah terasa agak berat. Tantangan demi tantangan dalam melayani Tuhan merupakan sesuatu yang sangat berat. Dan mungkin ada sebagian di antara kita yang merasa sudah tidak kuat lagi, merasa sudah tidak sanggup lagi.
Bahkan mungkin ada di antara kita yang sedang mempertimbangkan, udah dah berhenti dari segalanya. Dari waktu ke waktu, pelayanan bisa menjadi tantangan yang berat dan besar. Namun tantangan dan pergumulan kali ini jauh lebih besar. Pemerintah Singapura menyebutnya ini sebagai topan yang besar. A great storm. Not a rainy days anymore, but a great storm. Perdana Menteri berkata, probably we are going into a hurricane. Kita akan memasuki topan yang sangat besar. Bagi banyak orang, mungkin saat inilah berhenti. Tapi bagi Rasul Paulus, dia menemukan kekuatan dan pengharapan di dalam Kristus yang telah bangkit dari kematian. Dalam 1 Korintus 15 ayat 31-32 berkata demikian. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Bagi Rasul Paulus, kebangkitan Yesus menjadi jaminan, pengharapan dan dorongan dan kekuatan bagi dia untuk terus melakukan pelayanannya. Demikian juga bagi kita. Setiap orang-orang yang melayani Tuhan, kita patut untuk bangkit, kita patut tetap bersemangat, kita patut tetap berjuang untuk melayani Tuhan dan memberitakan Injil Tuhan dimanapun kita berada. Dimulai dari rumah kita, untuk kita tetap semangat dan bersukacita dan tetap berpengharapan. Mulai dari kehidupan kita sehari-hari saat kita sedang berada di rumah. Untuk kita tetap berjuang di dalam Tuhan. Untuk kita tetap semangat di dalam Tuhan. Untuk kita tetap berada dalam hadirat Tuhan dan kasih karunia daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tantangan yang di depan bukanlah suatu perkara yang kecil. Tetapi Rasul Paulus berkata, dia bisa bertahan dan kuat oleh karena Yesus telah bangkit dari kematian. Haleluya. Puji Tuhan. Dia berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Sekali lagi firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Amin. Saudara percaya itu? Amin. Saya tutup dengan lagu yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yang bunyinya demikian. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Mari saudara, kita akan persiapkan diri kita untuk mengambil perjamuan kudus. Saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur Anda atau cawan Anda, gelas Anda, apapun yang saudara pakai. Dan kita akan bersama-sama berdoa dan mengambil perjamuan kudus pada hari ini. Dan saudara, saya pakai crackers sebagai roti dari perjamuan kudus. Dan kemudian saya juga ada anggur sebagai lambang daripada darah Yesus.
Nah, kalau saudara sudah, saya minta untuk saudara mengambil waktu sejenak untuk mempersiapkan roti Anda dan juga anggur Anda. Baik, saudara sudah siap. Mari kita berdoa sebentar. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan pada hari ini. Tidak kebetulan kami memperingati hari kebangkitan Yesus hari ini. Di tengah-tengah kepanikan, ketakutan, dan kekhawatiran, bahkan keputusasaan, ada harapan, ada kemenangan yang kami miliki di dalam Kristus Yesus. Oleh karena Yesus telah mati di atas kayu salib, menanggung segala dosa kesalahan kami. Dan Yesus telah bangkit dari kematian, menjadi jaminan bagi kami untuk hidup yang kekal selama-lamanya. Kebangkitan Yesus menjadi jaminan bahwa kami orang yang telah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus. Berkati roti ini, berkati anggur ini, layakkan kami mengambil bagian daripadanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berikan waktu sejenak bagi saudara untuk berdoa di dalam hati, mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau saudara bersama dengan keluarga saat ini, Anda bisa memimpin keluarga Anda untuk berdoa sebentar dalam beberapa detik ke depan ini. Untuk kita mengucap syukur dan kita mulai berdoa. Mari kita ambil waktu sejenak merenungkan kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Baik saudara, mari kita bersama-sama ambil perjamuan kudus ini. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk roti ini, lambang daripada tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kami. Layakkan kami mengambil bagian daripadanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama dan ucapan syukur dalam hati kita. Mari kita angkat cawan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk anggur ini, darah Yesus yang telah dicurahkan bagi pengampunan dosa kami. Akan kami mengambil bagian daripadanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari saudara, kita minum bersama-sama dengan ucapan syukur dalam hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami, pengampunan yang telah Engkau berikan, jaminan dan pengharapan yang kami miliki di dalam Engkau. Saat ini kami satukan hati kami berdoa untuk keadaan situasi daripada wabah virus corona ini. Kami berdoa Engkau terus melindungi setiap kami, melindungi keluarga kami, melindungi Tuhan akan jemaat NBC. Tuhan, menjauhkan kami daripada segala yang jahat, menjauhkan kami daripada segala sakit penyakit. Lindungi kami, pagari kami dengan malaikat-malaikat kudus-Mu. Hardik setiap belalang pelahap dari hidup kami. Hardik setiap belalang pelahap sakit penyakit virus corona dari hidup kami. Mari Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, terus Engkau lindungi dan belas kasihan-Mu atas bangsa Indonesia, bangsa Singapura,
bahkan bangsa-bangsa di muka bumi ini. Berikan hikmat bagi para pemimpin kami untuk mengambil keputusan yang bijaksana. Tuhan, tolong para perawat dan dokter mereka yang bekerja merawat para orang sakit. Tuhan, tolong lindungi mereka, berkati mereka. Jika ada di tengah-tengah kami teman-teman yang kami kenal yang sakit, Tuhan, Engkau jamah, Engkau lawat, bilur-bilur kesembuhan boleh terjadi. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, berkati gereja Tuhan. Hari umat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan saudara, terima berkat dari Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa, karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan pengurapan Roh Kudus menyertai setiap saudara mulai sekarang ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus melindungi, dan Tuhan menyertai. Sampai ketemu di minggu yang akan datang.